Apa kabar pioner sejati? Sambil menunggu topik Pilot Blog terbaru, sesekali kita ngomongin politik. Boleh ya? Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki hak politik, setidaknya hak mengikuti pemilu 5 tahun sekali. Jangan nanti setelah para pionir menjadi kaya raya, malah nggak nyaman tinggal di Indonesia karena carut marut dunia perpolitikan domestik. Bahwa siapa kandidat yang akan kita pilih nanti, biarlah itu menjadi rahasia kita masing-masing. Sebagaimana kita tahu, PDIP sudah mengumumkan bakal calon presiden yang akan mereka usung pada Pilpres 2024 nanti, yaitu Ganjar Pranowo. Penunjukan ini dilakukan tanggal 21 April 2023 saat Hari Kartini, persis sehari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. PDIP ini memang suka bikin kejutan. Tadinya orang berpikir PDIP akan mengumumkan capresnya saat last minute, seperti yang mereka lakukan sewaktu menunjuk Jokowi pada 2014 yang lalu. Akankah PDIP akan melakukan hal yang sama saat mengumumkan bakal calon wakil presidennya? Baru saja hari ini 30 April, Ibu Megawati Soekarno Putri di Kompas TV menegaskan PDIP tidak terburu-buru menetapkan bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Oktober masih lama, kata beliau. Feeling saya nih, sepertinya PDIP akan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Joko Widodo yang sekarang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mari kita analisis. Tetapi sebelum melanjutkannya, silakan subscribe, like, share, dan tekan tombol notifikasi dulu ya. Kita kutip beberapa komentar tentang wacana Presiden Joko Widodo akan menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 dari kompas.com. Kalau Pak Jokowi mau jadi capres, ya sangat bisa, kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Bambang Wuryanto, pada tanggal 13 September 2022. Pria yang akrab disapa Bambang Paculi itu mengatakan aturan membolehkan presiden yang sudah menjabat 2 periode maju sebagai calon wakil presiden di pemilu. Lanjut Bambang, ketentuan tersebut sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pasal 6A ayat 2. Saya kutip Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6 ayat 2 itu. Isinya adalah 2. Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. Menurut saya, alasan tadi terlalu cetek dijadikan sebagai dasar pembenaran. Jelas, ini akan melanggar konstitusi. Sebab, jika hanya berdasarkan kepada usulan partai politik atau gabungan partai politik saja, apa gunanya masa jabatan presiden diatur dalam undang-undang jika hanya ditentukan oleh partai politik? Wacana yang membolehkan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden juga datang dari juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, seperti dikutip dari CNN Indonesia tanggal 17 September 2022. Kalau secara normatif boleh saja, tidak ada larangan. Tetapi urusannya jadi soal etika politik menurut saya, kata Fajar Laksono. Menurutnya, pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang presiden 2 periode menjadi wakil presiden. Mari kita kutip isi pasal 7 itu. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Alasan ini jauh lebih cerdas dibanding alasan Bambang Pacul tadi. Tetapi penolakan juga datang dari berbagai pihak. Dikutip dari CNN Indonesia tanggal 15 September 2022. Justru pasal itulah yang dipergunakan oleh Jimli Asidiki
Ketua Mahkamah Konstitusi pertama periode 2003 sampai 2008, dalam keterangannya yang menegaskan Joko Widodo tak memenuhi syarat untuk menjadi calon wakil presiden di pemilu presiden 2024 mendatang. Menurut dia, Jokowi yang sudah menjabat presiden 2 periode tidak bisa maju lagi sebagai calon wakil presiden untuk periode berikutnya. Ya, tidak bisa jadi cawapres, baik dari segi hukum maupun etika, ujar Jimli saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis Kamis 15 September 2022. Tetapi sepertinya beliau ini terlalu percaya diri. Apa tanggapan Presiden Joko Widodo mengenai wacana dirinya akan dicalonkan sebagai wakil presiden pada pemilu 2024? Kalau dari saya terangkan. Kalau bukan dari saya tidak mau terangkan. Itu saja. Terima kasih. Kata Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka Jumat 16 September 2022. Seperti biasa, jawaban beliau memang selalu bersayap. Tidak secara tegas menolak, tetapi juga tidak mengiyakan. Bikin bingung aja mereka ini ya. Sebagai orang awam yang jauh dari pemahaman politik maupun ketatanegaraan, juga bukan anggota partai politik manapun, saya mencoba berpendapat. Tetapi pendapat saya ini dari sudut pandang penulis. Tentu penulis kan sangat memperhatikan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semoga saja demikian adanya. Begini, menurut saya jika memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP berniat mengajukan Jokowi sebagai calon wakil presiden pada pemilihan umum 2024 nanti, boleh saja dan itu sah. Justru pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang digunakan oleh Pak Jimli tadi itulah yang saya jadikan sebagai dasar atau alasan pembenaran. Kenapa? Mari kita kaji lebih dalam terhadap pasal 7 tadi. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Kalau dibaca bagian kalimatnya secara cermat, tanda kutip, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Saya melihat tidak ada yang salah dalam kalimat itu. Dan kenyataannya Presiden Jokowi sudah menjabat sebanyak 2 periode dalam jabatan yang sama. Ingat ya, dalam jabatan yang sama, yaitu sebagai presiden. Jelas, Jokowi sudah tidak dapat mencalonkan diri atau dicalonkan lagi sebab sudah 2 kali menduduki posisi dalam jabatan yang sama. Menurut pemahaman saya, presiden dan wakil presiden adalah 2 entitas jabatan yang sangat berbeda. Tidak boleh disamakan atau dianggap menjadi 1 paket. Saya pun sependapat dengan Profesor Jimli yang menyatakan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak boleh hanya dibaca secara harfiah, melainkan harus dibaca secara sistematis dan kontekstual. Setuju, Pak? Pasal itu justru sangat sistematis dan kontekstual. Ingat ya, Pak, dalam jabatan yang sama. Dan Jokowi sudah menjabat 2 kali dalam jabatan yang sama tadi, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau sangat konstitusional, yang artinya adalah sangat patuh terhadap konstitusi. Lantas, apa salahnya jika beliau maju sebagai calon pada jabatan yang berbeda? Monggo saja jika memang berniat atau PDIP berniat mencalonkannya sebagai wakil presiden. PDIP pada pemilu 2024 nanti adalah satu-satunya partai yang memenuhi electoral threshold 20% sehingga berhak mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sekaligus. Tidak perlu berkoalisi, kalau memang tidak sombong ya. Terlepas dari kinerja baik Presiden Joko Widodo dengan tingkat kepuasan rakyat di atas 70% menurut beberapa lembaga survei yang kredibel, saya berharap Indonesia ke depan nanti tetap dipimpin oleh presiden hebat lainnya. Jokowi sudah mencanangkan standar itu. Dan sebagai presiden penerusnya, ingat ya, presiden penerus, bukan presiden pengganti, harus mampu melanjutkan kinerja baik yang sudah dilakukan oleh Joko Widodo.
Kita jangan sampai salah memilih. Yang kita pilih nanti adalah presiden penerus, bukan presiden pengganti atau presiden perubahan. Jadi, mungkinkah pada pemilu 2024 nanti Ganjar Pranowo berpasangan dengan Joko Widodo? Saya kira banyak rakyat yang akan mendukung. Joko Widodo sudah meletakkan pondasi kuat di dalam membawa negara dan bangsa Indonesia mencapai urutan keempat perekonomian dunia, tepatnya setelah 100 tahun Indonesia merdeka. Itu bukan mimpi, itu adalah target yang harus dicapai. Jika mereka berdua diduetkan, maka pemilu 2024 nanti akan semakin seru jika berhadapan secara head to head dengan wacana duet Anies Baswedan dengan Susilo Bambang Yudhoyono yang konon akan segera turun gunung lagi. Silakan tulis pendapat Anda pada kolom komentar. Mari berdiskusi. Keep mining, Pioneer. Bye.